selaku Kepala Sekolah SD ITI Al-Uswa. Yang kami hormati Ustadz Hafiz Muhammad MPD selaku Waka Kurikulum. Yang kami hormati Ustadz Iqbal Hanifuda LC selaku Waka Kesiswaan. Yang kami hormati Ustadz-Ustazah sekalian yang telah bergabung pada Zoom meeting kali ini, dan juga yang kami hormati pula ya Bunda yang telah bergabung pada Zoom meeting kali ini. Pertama-tama marilah kita aturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat Allah kita dalam keadaan sehat walafiat saya dapat melaksanakan sosialisasi program sekolah. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berkat beliaulah kita semua dapat sampai di keadaan yang terang benderang ini, yaitu ad-dinul Islam. Apa kabar ayah bunda semua? Alhamdulillah kita dapat melaksanakan sosialisasi program sekolah melalui Zoom meeting ya ayah bunda. Ya, mungkin sosialisasi ini juga merupakan tahap awal atau permulaan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar tahun pelajaran 2024-2025. Sebelum kita mulai acara sosialisasi pada siang hari ini, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi menjadi berkah ya ayah bunda acara kita pada siang hari ini. Kemudian acara selanjutnya yaitu pembacaan tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustazah Gina. Kepada Ustazah Gina kami persilahkan. Terima kasih kepada Ustazah Hilya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hamna bil Quran. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustazah Gina atas pembacaan tilawati. Semoga kita semua dapat keberkahan dari Al-Quran yang telah dibacakan. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD ITI Al-Uswa kepada Ustadz Nur Hadi. Kami persilakan. Baik, terima kasih Ustazah Hilya yang sudah memfasilitasi
tadi ya sebagai MC sudah memfasilitasi pembukaan acara ini. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar, Bapak dan Ibu sekalian, ayah bunda semua? Jelaskah suara saya? Alhamdulillah jelas Pak. Alhamdulillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau izin share itu gimana? Alhamdulillah rabbil alamin. Apa kalau Alhamdulillah rabbil udah jadi alamin. host bisa? Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Baik, yang saya hormati ada Waka Kurikulum Ustadz Hafiz Muhammad, Waka Kesiswaan Ustadz Iqbal Hanif Huda, dan para walas yang hadir pada hari ini, kelas 2 dan kelas 3. Nanti akan kita perkenalkan satu persatu untuk menyapa ya. Dan tentu yang berbahagia dan kami hormati ayah bunda, orang tua siswa kelas 2 dan kelas 3 semua. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa saling menyapa, saling bertemu dalam pertemuan antara sekolah dengan orang tua siswa kelas 2 dan kelas 3, meskipun lewat Zoom ya, tapi alhamdulillah semoga tidak mengurangi substansi dari pertemuan ini ya. Meskipun ada beberapa kendala tadi, ternyata listrik di sekolah ada hal-hal yang di luar rencana ya, ternyata mati lampu di sekolah, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi substansi dari kegiatan ini, substansi dari silaturahim kita, karena tentu pertemuan di awal tahun ajaran baru ini penting ya, dalam rangka kita ada bonding lah yang bagus antara sekolah dengan orang tua, ada membangun hubungan yang lebih baik, komunikasi yang lebih baik di awal tahun ajaran dalam rangka menyampaikan beberapa hal terkait program sekolah dan kegiatan sekolah. Sekali lagi terima kasih kepada ayah bunda semua yang sudah hadir. Saya akan perkenalkan dulu beberapa wali kelas ya, di kelas 2 dan kelas 3, wali kelas 2 dan kelas 3. Dari kelas 2 dulu, mohon yang saya sebutkan nanti memberikan salam kepada ayah bunda semua ya. Dari Ustazah Sastri, ini tentu yang sudah dikenal semua. Ustazah Sastri, ada? Ada Pak. Ya, Oke. Assalamualaikum Ayah Bunda. Waalaikumsalam. Saya Wali kelas 2 Mekah ya, Ya. oke. Kemudian partnernya Ustazah Zaki ya. Mana Ustazah Zaki? Ustazah Zaki? Oke, ya. Ini juga tentu sudah kenal semua ya. Karena dulu wali kelas di kelas 1 juga, Ustazah Sastri dan Ustazah Zaki. Berikutnya di kelas 2 juga ada Ustadz Waluyo, wali kelas 2 Madinah ya. Ustadz Waluyo, silakan menyapa, suaranya, suara merdunya. Mana Ustadz Waluyo? Ada? Ustadz Waluyo masih di unmute. Oke, belum. Oke, kalau gitu partnernya dulu nih. Ada Ustazah Gina, Ustazah Gina Zindarut. Tadi yang tilawah ya, wali kelas 2 Iya. Madinah. Silakan menyapa Ustazah Gina. Assalamualaikum Ayah Bunda, salam kenal semua. Ya, ini Ustazah Gina. Ya Bunda, nanti bisa kenalan lebih lanjut ya. Dan di kelas 2 juga ada Ustazah Rozi. Mana Ustazah Rozi? Ustazah Rozi. Ustadz Rozi. Masya Allah. Ustadz Rozi.
Iya, Tat. Adil, Ya, Bunda, Ayah Bunda. Assalamualaikum, oke. Ayah Bunda. Waalaikumsalam. Kelas 2 Lihat. Riyad Lihat. ya, oke. Dan Ustazah, Ini Ustaz Waluyo tadi. ini Ustadz Waluyo tadi yang Bunda, berpartner HP-nya. sama Ustazah Gina. Oke. Oke, partner Ustadz Rozi, Ustazah Rapika. Mana Ustazah Rapika? Assalamualaikum Bunda. Nah, Waalaikumsalam. Ini Ustazah Rapika, nanti ayah bunda bisa kenalan lebih lanjut ya. Oke, itu kelas 2. Dan di kelas 3 ada Ustazah Aida. Mana Ustazah Aida? Assalamualaikum Ayah Bunda. Salam Kelas kenal. 3 apa Ustazah Aida? Kairo. Kelas Kairo, 3 Ustaz. Kairo. Oke, Ustazah Aida. Oke, partner Ustazah Aida ada Ustadz mana ya? Ustadz Fuad ya. Iya Pak, Ustadz Fuad. Assalamualaikum. Ustadz Fuad ya. Mana Ustadz Fuad? Ya, Assalamualaikum Nah, Ayah Bunda. Waalaikumsalam Ustadz Fuad. Baik, di kelas 3 juga ada Ustazah Hilya. Nah, MC kita nih tadi. Silakan Ustadz Hilya menyapa Ustazah Hilya. Ya, salam Ya, kenal. masih masih bawa pengantin baru lah. Dan partnernya ada Ustadz Adam. Mana Ustadz Adam? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Baik, selanjutnya di kelas 3 juga ada Ustadz Heri. Nah, Ustadz Assalamualaikum Heri. ya Bunda. Salam kenal Waalaikumsalam. semuanya. Oke. Partner Ustadz Heri ada Ustazah Ani. Ustazah Maswani ya. Panggilannya Ustazah Ani. Silakan menyapa Ustazah Ani. Assalamualaikum Ayah Bunda. Salam kenal. Baik, ayah bunda sekalian nanti bisa berkenalan lebih lanjut ya di kelasnya masing-masing. Alhamdulillah itu guru kelas di kelas 2 dan kelas 3. Baik, ayah bunda sekalian, tentu kita berharap anak-anak kita ketika masuk sekolah ya, karena ini sudah naik di kelas 2 dan yang dulu kelas 2 sudah naik kelas 3, tentu harapannya kan bisa mencapai apa yang dituju ya, sesuai dengan visi misi sekolah. Kalau visi misi sekolah kita kan ada 3 hal yang paling penting ya, yaitu tentang komitmen keislaman, tentu ya siswa-siswa kita akan tercapai dari sisi komitmen keislamannya ya. Nanti program-program turunan untuk mewujudkan komitmen keislaman itu kan hafalan Quran yang targetnya 3 juz sampai kelas 6 nanti, baca Qurannya juga bagus ya, tartil, tajwidnya benar begitu ya, kemudian ibadahnya juga bisa terjaga, perilakunya ya, karakter islaminya itu wujud dari komitmen keislaman, karena tentu kita sekolah Islam ya harus mengarah ke sana ya. Yang kedua terkait dengan visi pendidikan kita terkait dengan komitmen kecendikiawanan ya. Jadi kecendikiaan. Nah, ini terkait dengan pengetahuan, ilmu pengetahuannya. Nanti tentu ini dari sisi kognitif ya, tentu sesuai dengan target pelajar Indonesia, tentu dari sisi literasi dan numerasinya. Dari sisi literasi, bagaimana kemampuan membaca, memahami bacaan, kemampuan refleksi sampai menyimpulkan suatu bacaan itu bisa kemudian diwujudkan. Kemudian juga numerasi, hitung-hitungan ya, terkait dengan hitungan juga itu bisa diwujudkan. Tentu kita juga ke depan ingin mengarahkan siswa-siswa kita itu bisa berprestasi lah, mengikuti kompetisi begitu ya. Nah,
Kemudian yang ketiga, wawasan global. Karena memang kita memahami siswa-siswa kita itu hendaknya diarahkan bukan hanya mengenal lokal saja ya, lokal daerah saja, secara nasional juga harus bisa berkompetisi, bahkan bisa mendunia, karena kita pergaulannya global. Oleh karena itu, wawasan global menjadi sangat penting, sehingga hal-hal yang bisa mensupport terkait dengan wawasan global itu ya tentu bahasa ya, karena bahasa ini sebagai alat komunikasi yang sangat penting di dunia global. Tentu bahasa asing juga menjadi sangat penting. Kita ingin sebenarnya mengarahkan dari sisi bahasa asing yang paling tidak secara umum dipakai gitu ya, bahasa Inggris, bahasa Arab gitu. Nah, kemudian hal-hal lain yang terkait dengan kompetisi secara global bisa kita wujudkan. Nah, itu hal-hal yang ingin kita capai di SDT Al-Uswah ya. Jadi bukan hanya dari sisi akademis ya, dalam hal ini literasi numerasi itu juga menjadi target, tetapi juga dari sisi karakter Islaminya atau akhlak Islaminya menjadi satu hal yang penting. Makanya ada target khusus dari sisi kedekatan dengan Al-Quran, dari sisi ibadahnya, perilakunya, dan seterusnya. Dan tentu wawasan global. Tiga hal itu tujuan secara umum itu. Nah, tentu apa banyak tantangan-tantangan yang mesti kemudian kita hadapi bersama-sama agar kita bisa mewujudkan apa yang kita harapkan. Kalau secara nasional sendiri kan di Indonesia ini kan krisis pembelajaran masih terjadi ya. Indonesia nih secara nasional dari hasil survei masih terjadi krisis pembelajaran. Indikatornya apa? Indikatornya adalah literasi dan numerasi secara nasional masih tergolong lemah gitu ya. Literasi numerasi masih tergolong lemah. Meskipun mulai ada peningkatan, tapi masih lemah secara nasional. Ini nasional seluruh Indonesia. Dari hasil surveinya dari 2 siswa itu 1 belum bagus secara literasinya. Dari sisi numerasi juga begitu kan. Dari hasil survei dari 3 orang siswa itu 2 orang masih lemah dari sisi numerasinya. Itu secara nasional. Ini menjadi tantangan tersendiri buat kita semua. Dan bagaimana kemudian SDT Al-Uswah tentu harus bisa menjawab permasalahan itu ya, karena itu terjadi secara nasional ya. SDT Al-Uswah tentu sebagai sekolah yang berada di kota besar ya, di pusat kota tentu harus bisa menjawab dari sisi itu. Kemudian dari sisi dari sisi karakter juga ternyata secara nasional masih menjadi masalah gitu. Secara nasional dari mulai masih terjadi perundungan dan sebagainya secara nasional itu masih terjadi. Nah, SDT Al-Uswah tentu harus bisa menjawab itu ya. Makanya itu menjadi harapan kita semua. Demikian pula dari sisi wawasan global. Nah, itu beberapa hal yang menjadi tantangan secara khusus. Oleh karena itu, saya mau share ini dulu ya. Bisa nggak, Pak? Share screen. Iya, coba Share bisa. screen biar kelihatan. Kelihatan ya? Ayah, bunda, semuanya kelihatan ya? Ya, kelihatan, Pak. Nah, oke. Kenapa saya harus mulai dari sini dulu? Tadi harapan, kemudian visi SDT Al-Uswah, kemudian juga tantangan ke depan itu, kunci sukses ke depan, itu katanya kan ada 4 C ya, yang sering kita bahas. Yang pertama terkait dengan critical thinking, berpikir kritis ya. Berpikir kritis ini sangat penting karena kita berharap anak-anak kita ke depan itu tidak mudah menerima informasi kalau belum tahu data sebenarnya ya.
sehingga dia tidak mudah untuk percaya begitu saja, harus bisa berargumen dengan data yang benar dan seterusnya, harus bisa berargumen ya. Jadi critical thinking itu menjadi satu keterampilan yang sangat diperlukan ke depan. Kreativitas juga menjadi satu hal yang sangat penting ke depan ya. Dari sisi tantangan, anak-anak kita memang harus kreatif, harus bisa berinovasi karena inovasi harga mati ke depan itu. Komunikasi juga sangat penting, keterampilan ini menjadi sangat penting baik dalam tataran lokal, nasional maupun global. Oleh karena itu, dari sisi bahasa, kemudian komunikasi secara lisan maupun komunikasi verbal ini juga menjadi tantangan yang mesti kemudian sekolah bisa kemudian memfasilitasi hal-hal yang bisa mendukung skill daripada komunikasi ini, baik secara tertulis maupun eh, verbal ya, secara lisan, baik komunikasi lewat tulisan dan seterusnya. Ini menjadi sangat penting. Kolaborasi juga begitu. Tidak ada yang bisa sukses sendirian, tidak ada yang bisa jalan sendirian, bahwa kekuatan itu bisa dibangun ketika kita saling berkolaborasi. Nah, anak-anak kita ini diarahkan untuk bisa ke sana, ke depan gitu. Oleh karena itu, nah ini connecting dot ini. Ke depan ini tantangannya beginilah di era 4.0 itu. Jadi emang inovasi menjadi harga mati. Oke, inovasi menjadi harga mati. Nah, ini tadi ya visi pendidikannya ada komitmen keislaman, komitmen kebangsaan tentu ya, karena kita berada di Indonesia yang harus memiliki komitmen kebangsaan. Makanya profil pelajar Pancasila itu benar-benar menjadi tujuan daripada pelajar Indonesia secara umum. Kecendikiaan tadi secara keilmuannya dan wawasan global. Ini visi pendidikan secara umum, sehingga anak-anak kita itu selain punya pengetahuan juga punya new attitude dan behavior, perilaku yang baik ya dari sisi akhlaknya. Kalau ini semua bisa diwujudkan, baik komitmen keislaman, komitmen kebangsaan, kecendikiaan, dan wawasan global. Nah, ini harapan kita itu tadi ini. Jadi peran sekolah SDT Al-Uswah tentu bagaimana bisa mewujudkan harapan sesuai dengan visi. Tadi dari sisi kecendekiaan dalam hal ini tentu dari sisi kognitifnya, kualitas literasi dan numerasinya. Selain cerdas, mampu membaca juga punya prestasi, gitu ya. Arah kita ke sana sebenarnya. Secara umum arah kita ingin ke sana. Dari sisi karakter Islaminya juga pasti, akhlak Islaminya, bisa membaca Quran dengan baik, hafal Quran, perilakunya bagus, dan seterusnya. Ini karena ini menjadi nilai-nilai yang harus dibawa kemanapun. Nanti anak-anak kita lulus dan melanjutkan kemanapun, nilai-nilai ini harus dibawa. Kemudian wawasan global. Sehingga kita ingin sebenarnya bukan hanya satu dua orang yang mutunya bagus gitu ya. Dalam satu kelas misalkan ini, kita ingin merata gitu. Semuanya punya kualitas yang bagus. Meskipun mereka eh, apa berkualitas sesuai dengan bakat, sesuai dengan apa yang diampunya gitu ya, tidak harus sama semua. Oke, gitu ya. Jadi ini secara umum nih outputnya ya tentu dari sisi kognitif, afektif, psikomotorik, ini dari sisi akademisnya ya. Anak kita bisa mencapai ketuntasan dalam capaian pembelajarannya. Karena kita basisnya adalah capaian pembelajaran ya. Kita ini kan pakai kurikulum merdeka, ayah bunda. Semuanya sudah pakai kurikulum merdeka dari kelas 1 sampai kelas 6. Oleh karena itu, tentu dalam kurikulum merdeka, acuan utamanya dari sisi materi pelajaran adalah capaian pembelajaran. Maka kita berharap anak-anak kita bisa menuntaskan capaian pembelajarannya. Meskipun tadi harus sesuai dengan tingkat kemampuannya. Ya. Karena dalam kurikulum merdeka, kita diharapkan memfasilitasi anak-anak itu dengan tidak memaksakan, gitu ya. Mesti sesuai dengan tingkat kemampuannya. Nah, ini target
output lulusan kita sebenarnya siswa kita bisa hafal 3 juz minimal Al-Quran, juz 28, 29, 30. Tentu secara tilawatinya juga bagus ya, tartil, tajwidnya bagus gitu ya. Dan ini juga penting nih, sholat 5 waktu dengan benar ya, baik ketika berada di sekolah maupun di rumah. Ini juga sangat penting, makanya perlu kolaborasi yang baik antara sekolah dan orang tua dan keluarga ya. Kemudian perilaku akhlak Islami tentu ya, baik di sekolah, dalam keluarga maupun di masyarakat. Kemudian bahasa asing tadi, kalau di sekolah ini kan yang ada bahasa Arab dan bahasa Inggris, gitu ya. Sehingga tadi secara global juga ya paling tidak punya dasar-dasar untuk berinteraksi secara global lah. Dari sisi ICT juga ya, komunikasi teknologi ini juga penting karena ini juga sebagai dasar bisa bergaul secara global. Tentu profil pelajar Pancasila menjadi penting yang ada 6 dimensi itu ya, keimanan, kemandirian, inovasi, critical thinking tadi ya, berpikir kritis dan seterusnya. Ini output kita berharap dari kelas 1 sampai kelas 6 itu nanti ini bisa tercapai. Nah, untuk program guru secara umum ini. Jadi sebenarnya nanti secara spesifik Wakak Kurikulum dan Kesiswaan akan menjelaskan ya. Penguatan karakter Islami, pembiasaan tilawati ya. Jadi nanti di kelas 1 sampai kelas 3 ya lebih banyak ditekankan eh, dari sisi tilawatinya ya, biar bacaannya benar dan seterusnya. Walaupun ada hafalannya masih surat-surat yang sederhana. Baru nanti di kelas 4 sampai kelas 5 dan kelas 6 itu hafalan ditekankan. Jadi bacaannya sudah benar di kelas 1 sampai kelas 3, hafalan di kelas 4 dan kelas 5 gitu ya. Jadi secara bacaan benar, jadi ketika menghafal juga bacaannya sudah baik gitu ya. Pembiasaan ibadah, doa-doa, akhlak, pesantren Ramadan dan lain-lain. Kita mengimplementasikan kurikulum dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa, jelas, yang beragam, memperhatikan kemampuan dan karakter siswa. Kita tentu ada P5 nanti ya, proyek profil pelajar Pancasila dalam satu semester sekali, jadi 2 semester ada 2 P5. Yang kualitasnya tentu kita coba untuk tingkatkan terus-menerus ya. Tahun lalu kita baru pertama kali melaksanakan P5, ini tahun kedua, secara kualitas juga mesti ditingkatkan secara substantif dan mesti difahami dan seterusnya. Kemudian dari sisi program keterampilan hidup, life skill, nih kita masih ada pramuka, al-uswa camp dan seterusnya nanti. Nah, kita ingin mengupayakan ke depan itu sebenarnya disiplin positif lah buat siswa ya. Disiplin positif itu bagaimana siswa bisa disiplin dengan menumbuhkan kesadaran, bukan karena dan tapi ada kesadaran dalam dirinya sehingga paham dulu gitu ya. Kenapa saya harus begini dan seterusnya. Nah, ke depan kita secara bertahap akan mulai dan melakukan ini terus-menerus. Sehingga siswa kita bisa berperilaku atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Mereka bisa bertanggung jawab. Konseling juga masih kita lakukan terus-menerus untuk sebagai langkah pengamanan kualitas ketercapaian pembelajaran ya. Bisa dengan memberikan penguatan nanti guru ya. Bahkan kita ada program juga home visit. Kemudian kalau siswa yang belum mencapai ketercapaian juga diharapkan nanti guru bisa memberikan penguatan dan seterusnya. Dan pengayaan tentu ya, enrichment maupun peer teaching buat siswa-siswa yang sudah mampu, dia harus diberikan pengayaan maupun tantangan dari soal lebih. Pelibatan orang tua untuk mensupport pembelajaran menjadi sangat penting karena kita harus kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Ini menjadi sangat penting. Pengembangan komunitas belajar guru ya, jadi ini juga salah satu sarana yang penting karena guru ini kan kalau ngajar terus menerus
pasti kan dia ketemu masalah ya dalam mengajar. Ya mereka harus kemudian berkumpul, belajar bersama dengan guru-guru yang lain. Jadi kita tumbuhkan salah satunya lewat komunitas belajar nanti. Oke. Nah, tentu juga untuk siswa yang memiliki prestasi baik di bidang olahraga, Quran, seni dan sebagainya mesti kemudian diberdayakan untuk mengikuti kompetisi ya, Oh, ada suaranya ya? dan lebih Oh, terang. Nggak ada suaranya? Oke. Ada suaranya kah? Terdengar, Kemudian Ustaz, terdengar. Ada kok, tentu Pak. pembinaan kesiswaan menekankan pada preventif ya. Jadi jangan sampai menunggu ada kejadian. Jadi lebih baik preventif, diberikan pemahaman dan seterusnya, gitu ya. Kalau kuratif kan kalau sudah terjadi ya. Ya kalau sudah terjadi ya kemudian diselesaikan. Tapi kita berharap menekankan pada faktor preventif pencegahan. Nah, dan memberikannya penyelesaiannya dengan disiplin positif di ke depan. Oke, baik. Oh ini kelas 6. Oke, itu secara umum ya terkait dengan programnya. Nah, ini yang penting juga saya berharap karena ini pertemuan dan orang tua, makanya integrasi Tripusat Pendidikan menjadi satu hal yang penting. Tripusat Pendidikan itu antara sekolah, keluarga, dalam hal ini orang tua dan keluarga ya, dan masyarakat. Ini harus bisa berjalan bersama-sama dengan persepsi yang sama, saling support dan seterusnya dengan perannya masing-masing yang sama-sama penting. Peran di sekolah tentu guru-guru dan warga sekolah ya. Peran di rumah tentu keluarga dan di lingkungan tentu masyarakat gitu. Karena tiga hal ini akan sangat mempengaruhi kesuksesan siswa. Jadi sekolah, masyarakat, dan keluarga ada ekosistem pendidikan yang harus bersinergi dan berkolaborasi. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Oke, makanya kemudian sekali lagi perannya itu mesti harus berjalan bersama-sama, saling support, ditingkatkan terus-menerus antara sekolah, keluarga, masyarakat. Baik secara komunikasi, saling memberdayakan, empowering ya, saling memberdayakan dan memberikan win-win solution, solusi yang lebih terarah dan lebih clear. Jadi ini mesti ada hubungan yang saling mempercayai antara sekolah dan orang tua serta masyarakat. Coba pakai data yang benar semuanya nanti begitu biar segala sesuatu bisa terarah secara lebih tepat. Dan semuanya dalam berkomunikasi itu bertujuan untuk menuntun, untuk mengoptimalisasikan potensi masing-masing dalam rangka mensukseskan siswa ya untuk mencapai harapan tadi, harapan ke depan. Oke, saya kira itu makanya nanti ke depan juga kita bisa saja kemudian mengembangkan dalam bentuk komunitas praktisi. Kalau tadi guru untuk belajar bersama ada komunitas belajar, guru ya saling belajar, maka komunitas praktis ini bisa lebih luas dengan orang tua dan sebagainya. Nanti kalau ada orang tua yang punya keahlian di bidang-bidang tertentu, ya bisa kemudian menjadi sumber belajar buat siswa. Misalkan siswa kita lagi mempelajari terkait dengan pertanian, ada orang tua kita, ada ayah bunda yang memang ahli di bidang pertanian, bisa kemudian bisa menjadi sumber belajar, memberikan pengalaman tersendiri, baik memberikan pembelajaran di kelas, ataupun siswa kita belajar ke sana, ataupun pelibatan dalam proyek-proyek pembelajaran. Saya kira itu kalau ada orang tua yang ahli di bidang kedokteran, juga bisa dari sisi kesehatan. Orang tua yang ahli di bidang lingkungan. Jadi anak-anak kita itu bisa belajar langsung dan berinteraksi dengan lingkungannya secara langsung. Bukan hanya mempelajari teori saja ya. Jadi membumi bukan seperti menara gading ya, hanya tahu dari sisi teorinya saja. Tapi tahu sebenarnya apa sih yang dialami di masyarakatnya.
Baik, saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Ini secara umum ya. Nanti secara lebih spesifik program kurikulum akan disampaikan oleh Wakil Kurikulum, kesiswaan Wakil Kesiswaan, dan nanti kalau ada hal yang perlu ditanyakan, silakan nanti dibuka diskusi dan tanya jawab. Terima kasih sekali lagi. Semoga ayah bunda, Bapak Ibu guru, dan kita semua sehat sehingga bisa menjalankan tugas, melaksanakan tugas ini dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kami sampaikan pada Ustadz Nur Hadi atas sambutannya. Baik, masuk ke kegiatan inti yaitu sosialisasi program sekolah. Sebelum kita mulai pemaparan, Ayah Bunda kami mohon untuk menonaktifkan mikrofon Zoom masing-masing selama pemaparan berlangsung. Sudah? Agar menambah konsentrasi kita ya Bunda untuk menyimak. Dan nanti pada akhir pemaparan kami akan buka beberapa termin pertanyaan. Baik, untuk pemaparan yang pertama yaitu program kurikulum yang akan disampaikan oleh Ustadz Hafiz Muhammad MPD. Kepadanya kami persilakan. Ya, terima kasih Ustazah Hilya. Sebelumnya, Ayah Bunda dan Ustazah, apakah suara saya terdengar jelas? Halo, tes. Ustazah, apakah suara saya terdengar jelas? Ya Ustadz. Oh, terdengar ya? Alhamdulillah. Suaranya Bismillah. putus-putus, Ustadz Hafiz. Suaranya putus-putus, Pak. Ini kayaknya sinyal HP-nya nih, Pak. Halo? Ya. Ya Ustadz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, tes. Jelas Ya. Ustadz. Oh ya, Jelas sudah. Ya Ustadz, sudah jelas Ustadz. Sebentar, saya mau cari posisi. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD Tel Uswah Ustadz Nur Hadi SPDMM, yang sama-sama kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ustadz Iqbal Hanifuda LC, dan para guru, wali kelas 2 sampai dengan kelas 3, serta tidak lupa pula yang kami muliakan para ayah bunda peserta didik kelas 2 dan kelas 3. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita panjatkan atas segala nikmat yang telah diberikan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan di setiap aktivitas, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Izinkan saya untuk share pemaparan hari ini. Ya.
Oke. Tadi diawali oleh kepala sekolah untuk susunan pengajar di kelas 2 dan kelas 3. Tadi ada Ustazah Sastri, insya Allah akan mengajar mata pelajaran PP itu adalah pendidikan Pancasila ya Ayah Bunda. Kemudian ada bahasa Indonesia, matematika, seni, PJOK, dan tilawati. Kemudian ada Ustadz Zaki di kelas 2MK. Beliau akan mengajar PAI, bahasa Arab, tahfiz, dan tilawati. Begitupun dengan Ustadz Waluyo dan Ustazah Gina. Ayah Bunda bisa melihat sendiri untuk susunan pembelajarannya. Dan di kelas 2 Riyadh ada Ustadz Rozi dan Ustazah Rafika. Lanjut ke kelas 3 ada Ustazah Aida dan Ustadz Fuad. Untuk Ustazah Aida sendiri akan mengajar bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila. Di sini sudah ada IPAS ya Ayah Bunda di kelas 3 pada kurikulum Merdeka. Kemudian ada seni, ada PJOK, dan tilawati. Untuk matematikanya sendiri nanti akan kita amanatkan kepada Ustazah Tarisa yang nanti akan mengajar matematika di seluruh level kelas 3. Kemudian ada Ustadz Fuad mengajar PAI, Arabik, tahfiz, dan tilawati. Kemudian ada Ustadz Heri bertugas sama dengan Ustazah Aida. Ustazah Ani bertugas seperti Ustadz Fuad. Kemudian ada Ustazah Khilia mengajar seperti Ustadz Fuad, PAI, Arabik, tahfiz, dan tilawati. Kemudian ada Ustadz Adam, yaitu mengajar bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila, IPAS, seni, PJOK, dan tilawati. Untuk kurikulum Merdeka sendiri ini sebagai gambaran awal Ayah Bunda. Untuk kegiatan kurikulum Merdeka itu memang sudah diawali saat pandemi ya. Kemudian berlanjut sampai tahun 2024. Alhamdulillah SD Taluswa sudah mengadopsi seluruh kurikulum Merdeka dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Ya, kita lanjut saja ya Ayah Bunda. Nah, di sini dalam kurikulum Merdeka tadi juga sudah disampaikan ada kegiatan intrakurikuler, yaitu setiap mata pelajaran yang nantinya mengacu pada capaian pembelajaran yang sudah ditentukan, yang sudah dibakukan oleh pemerintah, sehingga nanti akan diturunkan kepada guru berupa tujuan-tujuan pembelajaran. Kemudian dalam kurikulum Merdeka pun ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang disebut dengan P5. Yang tahun lalu kita laksanakan secara blok ya. Di blok itu berarti dalam satu waktu, yaitu kurang lebih 10 hari atau 2 pekan. Tapi untuk tahun ini nanti akan kita sampaikan kegiatannya kita bagi dalam setiap pekan selama 10 pertemuan. Kemudian dalam kurikulum Merdeka sendiri ada fasenya, Ayah dan Bunda, fase A, fase B, dan fase C. Untuk kelas 2 dan kelas 3 itu memang berbeda fase, Ayah dan Bunda. Kelas 2 masuk ke fase A dan kelas 3 masuk kepada fase B. Nah, ini untuk struktur kurikulum Merdeka. Kalau kita lihat untuk kelas 1 dan 2 belum ada IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, tapi di kelas 3 sudah ada yang namanya IPAS, yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kemudian ada seni, ada PJOK, dan ada bahasa Inggris, bahasa Arab. Untuk tahsin di kelas 1, 2, dan 3 belum kita laksanakan, tapi kita ganti dengan pertemuan tilawati di setiap hari Senin sampai Kamis. Kemudian untuk tahfiznya, setiap hari kita laksanakan pertemuan pembelajaran tahfiz dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kemudian ada TIK dan Pramuka. TIK sendiri kita awali pembelajarannya di kelas 4. Kemudian untuk kegiatan Pramuka itu kita awali
di kelas 3. Kemudian untuk asesmen sendiri atau evaluasi dalam pembelajaran ayah dan bunda, ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah asesmen formatif, di mana setiap ustadz dan ustazah atau guru itu dalam proses belajarnya itu akan memberikan asesmen formatif untuk melihat pembelajaran hari itu apakah sudah tercapai atau belum. Gitu. Kemudian yang kedua ada asesmen sumatif, di mana asesmen sumatif ini kalau kita bahasakan dalam beberapa tahun belakangan ini, kurikulum 2013, kita sering mendengar dengan istilah penilaian harian. Atau jauh lebih mundur lagi, istilahnya adalah ulangan harian. Nah, kalau dalam kurikulum Merdeka, itu istilahnya adalah asesmen sumatif. Kita laksanakan setelah beberapa TP tercapai atau setiap bab yang dalam pembelajaran selesai akan kita laksanakan namanya asesmen sumatif. Kemudian yang ketiga, untuk tahun ini kita mengadakan penilaian sumatif tengah semester, di mana penilaian sumatif tengah semester ini ayah dan bunda adalah asesmen sumatif yang kita blok dan kita rencanakan per 3 bulan sekali di setiap semesternya. Kemudian nanti dalam penilaian sumatif tengah semester ini kita juga akan melaporkan hasil belajar selama 3 semester, baik dari asesmen sumatifnya ataupun saat penilaian sumatif tengah semester itu. Yang keempat, ada penilaian sumatif akhir semester atau yang kemarin kita dengar dengan istilah PSAS, penilaian sumatif akhir semester. Itu biasanya kita lakukan di akhir semester ayah dan bunda. Setelah semua pembelajaran selesai, maka kita laksanakan penilaian sumatif akhir semester. Kemudian yang kelima adalah penilaian sumatif akhir tahun. Ini sama dengan penilaian sumatif akhir semester. Cuma bedanya kalau penilaian sumatif akhir tahun kita laksanakan saat kenaikan kelas. Kemudian yang keenam ada yang namanya penilaian sumatif sekolah, yaitu kita laksanakan di kelas 6, yaitu sebagai syarat kelulusan di kelas 6. Kemudian untuk program unggulannya ayah dan bunda, untuk pembelajaran tahfiz sendiri kelas 2 targetnya adalah dari surat Al-Alaq sampai surat At-Tariq. Kemudian untuk kelas 3 tahfiznya targetnya adalah surat Al-Buruj dan surat An-Naba. Harapan kami dengan adanya pemetaan hafalan di kelas 1, 2, dan 3, targetnya adalah 1 surat, Ananda bisa membaca dan menghafal surat-surat di juz 30 dengan baik dan bacaan yang tartil. Kemudian di program unggulan selanjutnya yaitu tilawati, di mana tilawati sudah kita laksanakan di kelas 1 dan kelas 2, dan tahun ini kita akan melanjutkan 2 jilid setiap tahun, di mana kelas 2 targetnya adalah jilid 3 dan jilid 4. Sedangkan kelas 3 itu jilid 5 dan jilid 6. Setelah selesai jilid 6, maka Ananda akan otomatis sudah bisa membaca Al-Quran, atau sudah selesai jilidnya berarti pindah ke dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir yaitu ada program bahasa, di mana kami akan memberikan kosakata bahasa Arab dan bahasa Inggris dalam kurun waktu 1 semester. Itu ada 40 kata, di mana ada 40 kata bahasa Arab dan ada 40 kata bahasa Inggris. Kemudian untuk pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana kita akan memulai insya Allah di tanggal 2 Agustus 2024 sampai tanggal 25 Oktober 2024. Kemudian untuk semester keduanya kita akan mulai di tanggal 10 Januari 2025 sampai tanggal 2 Mei 2025. Dan ini akan kita laksanakan kegiatan
P5 ini yaitu di setiap hari Jumat di tanggal-tanggal yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi di tanggal 2 Agustus sampai 25 Oktober, setiap hari Jumatnya nanti Ananda akan melaksanakan kegiatan P5. Yang kedua, mengacu pada capaian profil pelajar Pancasila sesuai dengan fase peserta didik dan tidak harus dikaitkan dengan capaian pembelajaran pada mata pelajaran. Jadi nanti di setiap hari Jumat, Ananda mulai tanggal 2 sampai mulai tanggal 25 Oktober, di setiap hari Jumat Ananda tidak belajar mata pelajaran ayah dan bunda, kecuali tahfiz. Kalau tahfiz, karena memang target kita untuk hafalan juz 30 di kelas 2 dan 3, maka tetap ada. Nanti di hari Jumat setelah pelajaran tahfiz, Ananda akan melakukan kegiatan-kegiatan proyek yang baik itu memang yang berkaitan dengan lingkungan ataupun nanti dengan permainan-permainan yang bisa kita pelajari dan kita budayakan di sekolah. Kemudian kita lanjut ke kalender pendidikan ya ayah dan bunda. Kita sudah berada di tanggal 11 ayah bunda, di mana kita memberikan sosialisasi di kelas 2 dan 3, dan ini nanti akan mulai efektif pembelajaran di kelas 2 dan 3 itu akan kita mulai di tanggal 15. Nah, untuk tanggal 11 dan 12 untuk hari Jumat besok, kita masih dalam proses penyesuaian, sehingga nanti mulai aktif KBM dari pagi sampai siang, itu nanti di tanggal 15. Kemudian nanti di tanggal 19-nya akan ada kegiatan dari kesiswaan, yaitu kegiatan Muharram 1446 Hijriah, di mana tanggal 1 Muharramnya sudah kita lalui, yaitu di hari Minggu kemarin tanggal 7 Juli. Kemudian ayah dan bunda, melanjut ke bulan Agustus ya, ada tanggal yang berwarna orange, itu berarti adalah tanggal-tanggal di mana kita akan melaksanakan kegiatan P5. Kemudian di bulan Agustus juga ada hari pramuka, nanti Ananda akan ada upacara kepramukaan di pagi hari. Kemudian ada tanggal 19-nya, yaitu ada memeriahkan hari kemerdekaan Indonesia, yaitu dengan perlombaan-perlombaan yang akan dilaksanakan di sekolah. Itu insya Allah kita akan laksanakan di tanggal 19. Kemudian untuk bulan September, di tanggal 4 dan tanggal 5, ini untuk kelas 3, nanti kan ada Al-Uswah Camp. Untuk kelas 2-nya berarti pembelajaran seperti biasa. Untuk kelas 3 nanti akan ikut program kesiswaan, yaitu Al-Uswah Camp, yang nanti mungkin programnya akan dijelaskan oleh Ustadz Iqbal. Kemudian ada pekan PTS ya ayah dan bunda, penilaian sumatif tengah semester yang kita laksanakan di 2 pekan, yaitu tanggal 17 sampai dengan tanggal 27. Kita lanjut ke bulan Oktober ayah dan bunda. Di tanggal 2 akan ada kegiatan Hari Batik Nasional, di mana Ananda nanti tidak menggunakan seragam sekolah, tapi diinstruksikan untuk menggunakan batik. Itu di tanggal 2 di hari Rabu. Kemudian di tanggal 5 nanti kita ada kegiatan pembagian rapot PTS, dan di tanggal 11 nanti kesiswaan juga akan melakukan kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang di bulan September tanggal 12 Rabiul Awalnya sudah kita lalui. Kemudian di tanggal 28 ada kegiatan asesmen nasional, ini berlaku untuk kelas 5, dan kita lanjut ke bulan November. Nanti tanggal 9 ada kegiatan Al-Uswah, di mana Al-Uswah akan menerima dan mengadakan perlombaan untuk tingkat TK. Kemudian di tanggal 25 November ada Hari Guru. Kemudian di tanggal 27 itu ada instruksi dari pemerintah tentang pilkada serentak. Dan kemungkinan kita akan meliburkan sekolah. Dan di tanggal 28-nya, setelah pembelajaran tilawati 1 jilid selama 1 semester selesai,
kita akan melaksanakan kegiatan munakosah kenaikan jilid tilawati, yaitu ujian. Dan di bulan Desember tanggal 2 sampai tanggal 13 kita akan ada kegiatan PSAS, di mana nanti peserta didik akan melakukan kegiatan PSAS baik secara teori ataupun secara praktik. Setelah PSAS kita akan melaksanakan kegiatan kelas meeting, yaitu di tanggal 16 sampai tanggal 17 Desember. Kemudian pembagian rapot PSAS sendiri akan dilakukan di bulan Desember tanggal 21 Ayah dan Bunda di hari Sabtu. Mulai tanggal 23 Ananda libur semesteran sampai nanti awal Januari. Nah, kemudian untuk semester genap itu akan kita awali di tanggal 6. Hari Senin itu awal hari efektif semester genap. Nah, di sini juga ada tanggal-tanggal yang berwarna orange, itu kegiatan-kegiatan sekolah yang kita masukkan kegiatan P5 di semester genap. Kemungkinan kegiatan P5 sendiri di semester genap nanti akan dipadu-padankan dengan kegiatan pentas seni. Jadi setelah melakukan proyek, anak-anak akan melakukan selebrasi ya secara meriah yang nanti orang tua akan diundang. Kemudian di Januari pun ada libur nasional ya Ayah dan Bunda. Kemudian masuk kepada Februari untuk kegiatan di bulan Februari sendiri itu ada kegiatan munakosah tahfiz ya kelas 1 sampai dengan kelas 5. Di mana Ananda kemarin saat bulan Ramadan kemarin itu juga ada kegiatan munakosah tahfiz, maka nanti target dari capaian munakosah kemarin akan dilanjutkan ke munakosah selanjutnya, yaitu kita laksanakan di tanggal 26 sampai tanggal 27 Februari. Kemudian 28 Februari perkiraan libur untuk awal bulan Ramadan. Nanti di awal Ramadan kita akan fokus ke PTS semester genap ya Ayah dan Bunda untuk kelas 1 sampai 5, sedangkan kelas 6-nya itu melakukan kegiatan PSAT. Kemudian setelah kegiatan PTS di semester genap ini kan ada kegiatan pesantren Ramadan yang nanti akan disambung dengan iftar jama'i serta ada kegiatan wisuda tahfiz dari kegiatan munakosah tahfiz kelas 1 sampai 5 dan sertifikasi tahfiz di kelas 6. Baru setelah itu mulai tanggal 24 sampai tanggal 31 Ananda akan libur menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Kemudian untuk di bulan April sendiri nanti Ananda akan masuk di tanggal 8 ya Ayah dan Bunda. Kemudian di tanggal 12 akan ada pembagian rapot PTS semester genap, dan di tanggal 17 ini kelas 2 dan kelas 3 akan melaksanakan kegiatan field trip. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya itu masih pembelajaran seperti biasa sampai nanti Ananda di tanggal 28 Mei kelas 2 dan kelas 3 itu akan ada kegiatan munakosah kenaikan jilid tilawati di semester genap. Berarti kalau tadi targetnya kelas 2 itu 3 dan 4, maka di 28 Mei ini kemungkinan akan munakosah jilid 4 untuk bisa naik jilid 5. Nah, kalau kelas 3-nya berarti munakosah jilid 6 untuk bisa mendapatkan sertifikat syahadah. Dan di bulan Juni pembelajaran masih terdapat di awal pekan Juni, yaitu tanggal 2 sampai tanggal 6. Baru setelah itunya tanggal 9 sampai tanggal 20 yaitu kegiatan PSAT, penilaian sumatif akhir tahun untuk kenaikan kelas. Dan
eh, di antara kegiatan-kegiatan tersebut ada hari raya Idul Adha di hari Sabtu. Kemungkinan pemotongan hewan kurbannya kita laksanakan di hari Minggu. Nah, setelah kegiatan PSAT selesai, maka libur atau pembagian rapot kita laksanakan di tanggal 28 Juni. Baru setelah itu Ananda libur sampai awal tahun pembelajaran. Nanti naik kelas 3 dan kelas 4. Mungkin itu saja pemaparan dari bagian kurikulum. Nanti akan dilanjutkan oleh Ustadz Iqbal selaku wakil kesiswaan. Dari saya mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Hafiz atas pemaparannya. Selanjutnya pemaparan program kesiswaan yang akan disampaikan oleh Ustadz Iqbal Hanifuda LC. Pada Ustadz Iqbal kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustazah Hilya atas waktunya. Mohon izin Ayah dan Bunda, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar Ustadz. Baik. Izin kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Nur Hadi SPD MM selaku Kepala SD Darul Uswah, kemudian Ustadz Hafiz Muhammad MPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, serta para guru dan para walas dari kelas 2 dan kelas 3, serta yang kami hormati pula Ayah dan Bunda, orang tua peserta didik kelas 2 dan kelas 3 SD Darul Uswah tahun pelajaran 2024-2025. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua. Langsung saja Ayah Bunda melanjutkan apa yang sudah disampaikan. Tadi sudah diawali dengan pengarahan ataupun sambutan dari kepala sekolah, kemudian dilanjut dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang memaparkan program-program kurikulum di tahun pelajaran 2024-2025 ini. Maka untuk saat ini mohon izin saya dari wakil kepala sekolah bidang kesiswaan ingin menyampaikan terkait program-program kesiswaan di tahun pelajaran 2024-2025 ini. Selanjutnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, Ayah dan Bunda semuanya, kami dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SD Darul Uswah tahun pelajaran 2024-2025, di bawah kami ada beberapa program yaitu yang berkaitan dengan tata tertib peserta didik, kemudian kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan-kegiatan sekolah, perlombaan, serta bimbingan dan konseling. Untuk yang pertama berkaitan dengan tata tertib peserta didik, izin kami ingin mengingatkan kembali Ayah dan Bunda yang mungkin ini sudah beberapa kali disampaikan saat kegiatan-kegiatan di awal tahun pelajaran baru, tapi kami tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kembali mengenai tata tertib peserta didik yang bisa menjadi acuan bagi kita semuanya untuk bagaimana peserta didik harus bersikap dan bertindak di SD ITL Uswah. Untuk draft dari Ayah Bunda, berikut kami sampaikan kembali mengenai tata tertib peserta didik di SD ITL Uswah. Untuk ketentuan masuk sekolah, sebagaimana tadi juga mungkin sudah disampaikan oleh Ustadz Hafiz di jadwal pelajaran, untuk peserta didik datang ke sekolah tepat waktu maksimal pukul 6:40 waktu Indonesia bagian Barat ya Ayah dan Bunda. Karena di tahun pelajaran ini pun tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Hafiz, mungkin di awal kegiatan di pagi hari nanti insya Allah akan langsung dimulai dengan pembelajaran tilawati yang akan start dimulai pada pukul 6:40. Jadi mohon Ayah dan Bunda kerjasamanya untuk bisa anak-anaknya bisa sampai
ke sekolah maksimal pukul 6:40. Nah, adapun peserta didik yang terlambat datang, maka nanti harus melapor ke guru piket. Nanti di setiap pagi akan ada guru piket yang standby di dekat security untuk mendata peserta didik yang terlambat. Kemudian setiap hari Senin, 2 minggu sekali, peserta didik akan mengikuti upacara di halaman sekolah mulai pukul 6.45 sampai dengan pukul 7.30. Untuk kegiatan upacara ini nanti petugas upacaranya itu akan bergantian ya dan Bunda ya dengan melibatkan peserta didik kelas 4, 5, dan kelas 6. Untuk jam efektif kegiatan KBM atau kegiatan belajar mengajar, kelas 1 sampai dengan kelas 3 itu hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 6.40 sampai 14.00 atau jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk hari Jumat adalah jam 6.40 sampai jam 10.50. Ya, ini hampir tidak ada perubahan ya dan Bunda ya. Adapun mungkin nanti untuk kelas 4 sampai dengan kelas 6 untuk hari Senin sampai dengan Kamis pukul 6:40 sampai 14.45 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk hari Jumatnya jam 6.40 dan ini ada perubahan peserta didik kelas level atas di hari Jumat pulangnya pada pukul 13:15 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, ini yang ada perubahan terkait jam kegiatan mengajar itu di peserta didik kelas 4 sampai kelas 6 di hari Jumat yang biasanya mungkin pulang pukul 14:15 akan tetapi untuk tahun pelajaran ini mereka pulang bisa di jam 13:15 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian yang poin kelima, setiap peserta didik yang tidak masuk karena alasan tertentu harus memberitahukannya melalui telepon atau surat yang ditandatangannya oleh orang tua atau wali peserta didik kepada wali kelas dan diberikan waktu paling lama 3 hari kecuali sakit. Untuk kegiatan istirahat masih sama seperti biasa yaitu ada 2, istirahat snack time dan istirahat makan siang serta sholat zuhur. Dan ini nanti akan disesuaikan dengan jadwal KBM yang akan di-share oleh kurikulum. Untuk kewajiban peserta didik, hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan karyawan sekolah, menghormati dan saling menghargai antar sesama peserta didik, datang ke sekolah dengan menggunakan seragam yang sudah ditentukan dan memakai kaos kaki serta sepatu, dapat mengamalkan 7K, kebersihan, ketertiban, keindahan, kerapihan, kedisiplinan, kejujuran, dan kekeluargaan, dapat mengamalkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, serta makan dan minum dengan tangan kanan dan duduk. Adapun larangan-larangan peserta didik, yaitu yang pertama adalah meninggalkan kelas selama jam pelajaran berlangsung tanpa izin guru, kemudian membeli makanan dan minuman di luar lingkungan sekolah selama jam-jam KBM. Jadi nanti karena di sekolah juga sudah ada kantin ya dan Bunda ya, dan insya Allah sudah diawasi juga dalam hal penyediaan makanannya, maka lebih aman anak-anak jajan di kantin sekolah. Adapun jika di luar, maka akan ada resiko-resiko lain yang nanti bisa mengancam kepada peserta didik kita. Kemudian yang ketiga, larangannya adalah memakai perhiasan dan membawa HP atau barang mainan. Termasuk di sini ketika membawa HP, maka mungkin masuk di dalamnya adalah semacam smartwatch ya, ayah dan bunda ya, yaitu jam pintar yang bisa digunakan untuk telepon ataupun WA ataupun main game. Nah ini kami melarang untuk peserta didik menggunakan atau membawa barang-barang tersebut. Kemudian dilarang juga untuk berkelahi. Kemudian dilarang juga membuat kelompok yang menyebabkan perpecahan antar teman. Dan yang ini ada poin baru ya dan Bunda ya, kami di sini sudah menyepakati untuk tahun pelajaran ini, mulai tahun pelajaran ini, sekolah melarang untuk diadakan acara ulang tahun di lingkungan sekolah. Adapun jika ayah dan Bunda, jika ada anak yang ada yang ulang tahun, kemudian mungkin mengagendakan untuk mengundangnya di luar sekolah, maka itu di luar di luar tanggung jawab sekolah atau di luar kuasa sekolah, Bunda boleh mengadakannya di luar sekolah. Adapun kalau di lingkungan sekolah, maka kegiatan acara ulang tahun di sekolah, mohon maaf kami larang. Kemudian selanjutnya ketentuan pakaian dan lain-lain, mungkin ayah dan Bunda kelas 2 sampai kelas 6 masih memahami ayah dan Bunda ya untuk pemakaian seragamnya mulai hari Senin sampai Jumat, termasuk untuk yang seragam pramuka nanti bisa disesuaikan dengan jadwal pelajaran PJOK. Nah, untuk rambut dan kuku dipotong rapi, bersih dan terpelihara. Nah, kami menyepakati untuk banin terutama ya dan Bunda untuk rambut kita memberikan batas sebatas alis dan juga sebatas telinga ya. Jika lebih dari itu mohon ayah dan Bunda untuk bisa membawa anak-anaknya ke tempat potong rambut untuk merapikan rambutnya. Untuk pakaian olahraga sesuai dengan jadwal pelajaran olahraga. Nah, adapun sanksi-sanksinya
Jika terlambat, maka nanti guru piket akan meminta untuk menghafal surat-surat pilihan, dan jika terjadi keterlambatan secara 3 kali berturut-turut, ya akan dilakukan pemanggilan orang tua. Kemudian makan dan minum sambil berdiri atau menggunakan tangan kiri, maka berupa teguran ataupun istighfar. Jika tidak mengerjakan tugas, harus diminta untuk menyelesaikan tugas tersebut sesuai waktu yang ditentukan dan menjalin komunikasi dengan orang tua. Jika ada yang berkelahi dan mengambil barang orang lain tanpa izin, maka akan diberikan teguran dan pembinaan, serta jika sampai pada tahap yang parah akan dilakukan pemanggilan orang tua. Begitu ayah dan bunda berkaitan dengan tata tertib peserta didik SD Ital Uswa untuk tahun pelajaran 2024 dan 2025. Insya Allah kami juga sudah memberikan file tata tertib ini, PDF-nya melalui grup sekolah, dan insya Allah mungkin nanti Walas akan bisa men-share tata tertib ini untuk bisa diketahui semua orang tua. Baik ayah dan bunda, selanjutnya kembali lagi ke pemaparan kesiswaan. Nah, tadi kami sudah menyampaikan berkaitan dengan tata tertib peserta didik. Untuk selanjutnya, untuk kegiatan ekstrakurikuler. Nah, untuk ekstrakurikuler di SD Ital Uswa ini, ayah dan bunda, memang saat ini kami belum menginformasikan untuk pendaftarannya, tapi ini sebagai informasi awal saja. Untuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler SD Ital Uswa yang insya Allah akan diaktifkan atau diterapkan di tahun pelajaran 2024-2025 ini. Yang pertama ada ekskul klub tahfiz. Ini adalah ekskul pilihan ya ayah dan bunda, dan pesertanya bisa diikuti mulai dari kelas 2 sampai dengan kelas 5. Untuk waktunya sendiri untuk level 2 dan level 3 itu di jam 2 siang sampai di jam 2 siang sampai jam 3 sore. Kemudian level 4 dan level 5 di jam 14.45 sampai 15.45. Untuk ekskul klub tahfiz ini adalah ekskul yang tidak berbayar atau gratis. Kemudian yang kedua adalah ekskul marawis. Dia merupakan ekskul pilihan. Kemudian untuk peserta yang bisa mengikuti adalah kelas 4 dan kelas 5. Untuk waktunya insya Allah akan dilaksanakan di hari Senin juga di jam 14.45 sampai 15.45, dan ekskul ini juga tidak berbayar atau gratis. Adapun yang ketiga, ekskul dokter kecil atau dokter dokcil, nanti ekskul ini berdasarkan hasil seleksi ya, nanti bekerjasama dengan para walas yang mungkin akan bisa merekomendasikan yang bisa ikut. Untuk pesertanya adalah peserta didik kelas 4 dan 5. Kemudian untuk waktunya sendiri pada hari Selasa di jam 14.45 sampai 15.45. Dan ekskul ini gratis atau tidak berbayar. Selanjutnya untuk keempat adalah ekskul klub literasi. Ini ekskul wajib yang hanya diikuti oleh peserta didik kelas 1. Adapun waktunya di hari Selasa di jam 14.00 sampai 14.50. Dan ini juga gratis serta tidak berbayar. Untuk selanjutnya ekskul futsal merupakan ekskul pilihan, bisa diikuti oleh peserta di kelas 1 sampai dengan kelas 5. Untuk jadwalnya sendiri di hari Selasa dibagi 2 sesi, untuk kelas 1, 2, dan 3 di jam 15.00 sampai 16.00. Adapun kelas 4 dan 5 di jam 16.00 sampai 17.00. Ini nanti untuk ekskul futsal untuk saat ini kami masih menunggu penyelesaian gedung lapangan yang baru ya bunda, yang sedang dibangun saat ini di lantai 3. Nah, untuk sementara untuk tempat ekskul futsal nanti masih bertempat di tempat yang sama seperti tahun sebelumnya, yaitu di lapangan futsal ya di futsal yang ada di belakang ISTN. Kemudian ekskul ini juga tidak berbayar atau gratis. Adapun untuk ekskul pramuka, di sini kami masih menjadikan ekskul pramuka ini sebagai ekskul wajib yang harus diikuti oleh peserta didik kelas 3, 4, dan 5, serta kelas 6 wajib juga untuk mengikuti ekskul pramuka. Akan tetapi untuk kelas 6, khusus kelas 6 hanya mengikutinya sampai di semester ganjil saja. Adapun untuk jadwalnya dibagi 2 sesi. Untuk hari Rabu kelas 3 di jam 1 siang sampai jam 2 siang. Adapun kelas 4, 5, 6 di jam 2 siang sampai jam 3 sore. Ekskulnya juga masih tidak berbayar.
Untuk NEC atau Ekskul Bahasa Inggris, ini juga merupakan ekskul pilihan, bisa diikuti oleh peserta di kelas 1 sampai 5. Untuk kelas 1, 2, dan 3 dijadwalkan hari Kamis 14:10 sampai 15:40. Nah, kemudian untuk kelas 4 dan 5 tahun ini ada perubahan ya Ayah dan Bunda ya. Ada perubahan berkaitan dengan tadi jam kepulangan di hari Jumat pun yang memang ada penyesuaian. Maka untuk NEC di hari untuk kelas 4 dan 5 itu akan dijadwalkan di hari Jumat pada pukul 13.15 sampai 14.45 yaitu dengan durasi 90 menit. Yang sebelumnya NEC level 1 sampai 5 dilaksanakan di hari Kamis. Nah, untuk sekarang untuk 1 2 3 di hari Kamis, untuk kelas 4 dan kelas 5 di hari Jumat sesuai dengan waktu yang sudah kami sampaikan ini. Untuk pembayaran masih sama ya dan Bunda, yaitu berbayar 135.000 per 4 sesi atau per bulan. Nah, untuk tahun ini Ayah dan Bunda, kami membuka ekskul baru, yaitu ekskul robotik. Nah, ini merupakan ekskul pilihan yang bisa diikuti oleh peserta didik kelas 1 sampai dengan kelas 5, dengan pembagian waktunya sama dengan jadwal NEC atau Bahasa Inggris, yaitu kelas 1-2 dijadwalkan di hari Kamis pada pukul 14:10 sampai 15:40. Adapun kelas 4 dan 5 dilaksanakan di hari Jumat pada pukul 13:15 sampai 14:45. Untuk ekskul robotik ini nanti akan ada biayanya atau berbayar 150.000 per bulan. Kemudian selanjutnya ekskul silat, ini juga masih menjadi ekskul pilihan, bisa diikuti oleh kelas 1 dan 5, dan untuk tahun ini kelas 6 diperbolehkan untuk mengikuti ekskul silat, akan tetapi hanya di semester ganjil saja. Jadi kelas 6 untuk tahun ini bisa mengikuti 2 ekskul, yaitu pramuka dan pencak silat, dan hanya di semester ganjil saja. Waktunya masih sama di hari Sabtu di jam 7.30 sampai jam 9.00, dan ekskulnya tidak berbayar atau gratis. Untuk marching band, ekskul pilihan untuk kelas 3, 4, dan 5, waktunya masih sama dengan tahun lalu di hari Sabtu jam 10 sampai jam 11.45, berbayar 50.000 per bulan. Dan tahun ini juga insya Allah kami akan membentuk Science Club ya Ayah dan Bunda ya, untuk membina anak-anak yang berprestasi yang mungkin nanti akan kita persiapkan untuk mengikuti berbagai macam perlombaan seperti OSN ataupun bahkan kedinasan lainnya ataupun yang non kedinasan yang akan dibina lebih intensif lagi, dan ini nanti akan menggunakan sistem seleksi dan hanya bisa diikuti untuk kelas 4 dan 5, sifatnya waktunya nanti akan kondisional menyesuaikan dengan pembinanya. Ekskul ini juga tidak berbayar. Kemudian ada ketentuan lain dari ekskul ini. Jadi nanti Ayah dan Bunda, seluruh peserta didik ya, setiap peserta didik harus mengikuti minimal 1 ekskul, baik itu ekskul yang bersifat wajib atau pilihan. Nah, ekskul wajib harus diikuti oleh peserta didik di kelas yang bersangkutan. Adapun kelas 1 ada klub literasi, untuk kelas 3 ada ekskul wajibnya, ada pramuka. Ekskul pilihan yang tidak berbayar dapat dipilih maksimal 2 ekskul ya dan Bunda ya. Jadi mungkin Ayah Bunda tadi melihat di sini ada beberapa ekskul pilihan yang sifatnya tidak berbayar, maka ini hanya bisa diikuti maksimal 2 ekskul. Adapun ekskul pilihan yang berbayar, maka dapat diikuti lebih dari 1 ekskul selama jadwalnya tidak bentrok atau tidak bersamaan ya. Ini ada perubahan ya dan Bunda ya. Kalau yang tahun lalu mungkin ekskul pilihannya baik itu yang berbayar atau tidak berbayar hanya diperbolehkan maksimal 2 ekskul. Nah, adapun tahun ini untuk yang maksimal 2 ekskul itu hanya ekskul pilihan yang tidak berbayar. Adapun yang pilihan berbayar itu hanya boleh diikuti lebih dari 1. Yang penting dengan catatan jadwalnya tidak bentrok atau tidak bersamaan. Untuk kegiatan ekskul insya Allah akan dimulai pada hari Senin 29 Juli 2024. Dan insya Allah mungkin mulai pekan depan akan kami buka untuk pendaftaran kegiatan-kegiatan ekskul di SD Darussulah. Selanjutnya ya dan Bunda, kami dari kesiswaan juga menaungi atau bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan sekolah, yaitu yang bersifat kegiatan tahunan, peringatan Hari Besar Islam atau PHBI, peringatan Hari Besar Nasional, dan juga kegiatan-kegiatan pekanan.
Mungkin untuk kegiatan-kegiatan tahunan seperti MPLS yang baru saja dilaksanakan untuk peserta di kelas 1, open house atau gober al-uswah, pentas seni, kelas meeting, field trip, dan al-uswah camp. Nah, untuk al-uswah camp ini, ayah dan bunda, ini nanti bisa diikuti karena yang sudah mengikuti ekskul pramuka itu hanya mulai dari kelas 3, maka untuk kelas 2 belum ada al-uswah camp. Nah, untuk kelas 3 nanti ada hanya saja kegiatannya itu seperti persari atau perkemahan 1 hari, mungkin dari pagi sampai sore, seperti itu. Adapun nanti kelas 4 dan kelas 5, mereka biasanya ada camping atau menginap 2 hari 1 malam, seperti itu. Kemudian untuk PHBI, peringatan Hari Besar Islam, itu ada kegiatan Muharram, Maulid, sertifikasi atau munaqasyah tahfiz, pesantren Ramadan, iftar jama'i, wisuda tahfiz, dan Idul Adha. Adapun peringatan Hari Besar Nasional seperti Hari Pramuka, Hari Kemerdekaan, Hari Buruh, dan Hari Pendidikan Nasional. Dan ada kegiatan-kegiatan pekanan juga, sebagaimana tadi di tata tertib disampaikan, upacara bendera akan dilaksanakan setiap 2 pekan sekali di hari Senin. Adapun senam Jumat, kemudian Jumat bersih, dan 3 Asmaul Husna, maka nanti akan dijadwalkan secara bergantian antara level atas dan level bawah agar kegiatannya bisa berlangsung lebih kondusif dan maksimal lagi. Kemudian juga ada kegiatan keputraan dan keputrian bekerja sama dengan PJ bagian ibadah yang insya Allah nanti untuk keputraan dan keputrian ini akan diberlakukan ya untuk level-level atas, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Nah, untuk perlombaan-perlombaan ayah dan bunda, kita di sini juga ingin mengembangkan peserta didik yang melalui berbagai kompetensi, baik yang bersifat internal di lingkungan SD Teluswa seperti perlombaan-perlombaan di momen 17 Agustus ataupun di momen kelas meeting. Kita pun juga nanti akan berusaha untuk mengikuti berbagai ajang perlombaan, baik yang bersifat berjenjang kedinasan seperti pentas BAI, OSN, Olimpiade Sains Nasional, O2SN, olahraga, kemudian FLSN atau FLS2N yang berkaitan dengan seni, seperti itu. Kemudian ada juga mungkin nanti perlombaan-perlombaan yang tidak berjenjang seperti silat, futsal, pramuka, dan lain-lain juga insya Allah nanti kami akan aktif untuk mengikuti perlombaan-perlombaan tersebut untuk menjadikan peserta didik bisa mencoba berbagai kompetisi-kompetensi untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan yang mereka miliki. Kemudian kami juga akan bertanggung jawab terkait dengan berbagai pembiasaan ibadah harian ya dan bunda ya. Insya Allah untuk tahun ini nanti kami akan tetap menerapkan sistem monitoring ibadah harian melalui poster monitoring ibadah harian yang tahun lalu sudah kita berlakukan juga, yang akan diberikan oleh pihak sekolah untuk nantinya mohon kerjasama ayah bunda untuk mengingatkan peserta didik untuk mengisi dan mengawasi ya monitoring ibadah harian yang sudah dilakukan oleh anak, dan itu nanti setiap bulannya akan dilaporkan ya total jumlah ibadah yang dilakukan dalam sebulan, untuk nanti akan didata oleh walas-walasnya dan direkap untuk hasilnya. Semoga dengan adanya monitoring ibadah harian ini peserta didik di SD Teluswa semakin giat dan semakin tersadarkan ya untuk bisa melaksanakan ibadahnya baik yang wajib ataupun sunnah tanpa paksaan dan atas kesadarannya masing-masing, seperti itu. Kemudian di sekolah pun juga kami membiasakan pembiasaan sholat duha, tilawah dan murojaah, hafalan Asmaul Husna juga insya Allah tahun ini akan lebih dimaksimalkan lagi. Kemudian sholat berjamaah, dan alhamdulillah insya Allah semoga tahun ini fasilitas masjid akan segera selesai ya dan bunda, mungkin ayah bunda bisa melihat progres perkembangannya, insya Allah bisa kita gunakan untuk memaksimalkan kegiatan sholat berjamaah peserta didik. Kemudian kegiatan praktik ibadah, kemudian hafalan doa-doa harian, kegiatan keputraan dan keputrian seperti yang tadi sudah saya sampaikan untuk kelas 4, 5, dan 6, serta nanti mungkin ada juga kegiatan pembiasaan puasa sunnah. Kemudian untuk buku kegiatan home visit dan konseling, nanti kami akan jika ada hal-hal yang berkaitan dengan peserta didik, ya, mungkin nanti akan ada kegiatan bimbingan dan konselingnya bekerja sama dengan psikolog sekolah ya dan bunda ya. Kami juga menyampaikan di sini dan bunda bahwasanya sudah beberapa tahun belakangan ini SD Teluswa sudah memiliki psikolog sekolah sendiri. Jadi bagi ayah dan bunda mungkin jika ada kendala dari anaknya yang mungkin ingin berkonsultasi dengan psikolog sekolah, mungkin nanti bisa melalui walas bisa
dibantu untuk difasilitasi, untuk dicocokkan jadwal dengan kunjungan psikolog sekolah ke sekolah, untuk mungkin nanti bisa konsultasi atau berdiskusi bagaimana dalam penanganan anak yang lebih baik lagi seperti itu. Kemudian tahun ini juga kami menerapkan apa yang disebut dengan buku observasi dan pengamatan peserta didik yang sudah kami bagikan kepada walas-walas, yang di situ nanti para walas akan mengamati ya setiap peserta didik ya, baik itu dari segi sikap ya, kepribadian, sosial, kemudian minat, hobi, sampai mungkin pada riwayat sakitnya, agar terdata di kelas masing-masing, dan pendataan tersebut terarsipkan di kelas masing-masing oleh para walas yang akan menjadi arsip sekolah juga seperti itu ya dan Bunda. Jadi kemudian juga catatan kejadian-kejadian, jadi nanti punya riwayat atau rekor dari kegiatan-kegiatan ataupun kejadian-kejadian yang dialami oleh peserta didik di kelas seperti itu. Kemudian juga insya Allah Ayah dan Bunda, di tahun ini pula kami akan mengadakan kegiatan parenting ya, bekerjasama dengan psikolog sekolah yang insya Allah nanti akan dijadwalkan untuk kelas 1 dan 2, untuk orang tua peserta di kelas 1 dan 2 akan dijadwalkan mulai hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024, adapun kelas 3 dan 4 dijadwalkan di hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024, kelas 5 dan kelas 6 di hari Sabtu 24 Agustus 2024. Nanti insya Allah untuk info selanjutnya akan kami beritahukan atau informasikan melalui surat undangan yang kami share melalui walas melalui grup WhatsApp. Seperti itu ya Bunda. Ini bertempat di SD Atal Uswah dan dilakukan secara offline seperti itu. Kemudian kami juga bekerjasama dengan psikolog sekolah untuk nanti memberikan materi pubertas ya dan Bunda ya, karena anak-anak kelas 4, 5, dan 6 mungkin mereka sudah memasuki fase-fase pubertas dan mungkin banyak informasi-informasi yang lebih awal mereka dapatkan melalui dunia maya, maka untuk lebih memberikan pemahaman kepada anak-anak agar tidak mendapatkan informasi yang salah, kami juga memberikan materi penyuluhan materi pubertas ini untuk kelas 4, 5, dan 6, dan ini sudah diberlakukan juga mulai tahun kemarin seperti itu. Kemudian juga kami akan bekerja sama ya, berkoordinasi dengan para guru untuk senantiasa melakukan pembiasaan akhlak dan karakter Islami kepada seluruh peserta didik di SD Al Uswah. Baik Ayah dan Bunda, mungkin itu saja pemaparan dari kami selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan untuk tahun pelajaran 2024-2025. Nanti jika ada hal yang ditanyakan bisa saat sesi tanya jawab. Demikian informasi ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bunda. Kami ucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, program kurikulum dan kesiswaan telah disampaikan. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ayah Bunda bila ada pertanyaan. Insya Allah kurang lebih 10 menit ya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk notulen bisa bersiap untuk mencatat pertanyaan yang diajukan. Baik, kami persilahkan kepada Ayah Bunda untuk saat ini kami buka 3 termin pertanyaan terlebih dahulu. Silakan mungkin Ayah Bunda. ada yang lewat chat ya Ustazah ya, mungkin bisa dibacakan. Oh ya. Oke. Ayah Bunda bisa diterahkan ini ya, namanya, wali dari siapa, kelas berapa? Ustadz, untuk marching band apakah nanti ada perform dan ikut lomba atau hanya latihan pengenalan saja di sekolah? Baik. Ini dari Bunda siapa ini? Kelas 3 ya Ustadz? Ya, saya jawab saja ya. Baik, Bunda, untuk berkaitan dengan pertanyaan tersebut, apakah marching band ini hanya latihan pengenalan saja di sekolah atau ada perform ataupun mengikuti lomba? Baik, untuk Ayah dan Bunda, memang untuk ekskul marching band ini kita sudah mulai aktif lagi dari tahun pelajaran 2023-2024
kemarin, tahun kemarin, dan alhamdulillah di tahun tersebut juga kita sudah sempat perform ya untuk beberapa kegiatan-kegiatan sekolah seperti kegiatan open house, kemudian juga sudah pernah mengikuti lomba marching band competition di daerah Pluit ya, dan sudah pernah mendapatkan juara meskipun saat itu perdana kita ya mengikuti lomba, baru beberapa bulan latihan sudah mendapatkan juara 6 saat itu Bunda, begitu. Jadi tidak hanya latihan pengenalan saja, dan semoga sih nanti insya Allah tahun ini kami pun juga akan berencana untuk mengikuti lomba-lomba serupa yang diadakan berkaitan dengan marching band. Kemudian tadi ada pertanyaan juga, mungkin saya lanjut ya Ustazah Hilya ya, mohon izin. Untuk ekskul science, apakah hanya anak-anak terpilih seperti Dokcil? Ya, Ayah dan Bunda, untuk sementara ini memang terkait dengan ekskul science club tadi. Nanti sementara ini kami akan anaknya yang ikut hanya berdasarkan seleksi ataupun pilihan yang akan dilakukan oleh penanggung jawab ekskul tersebut nanti. Ini tujuannya kami memang menyiapkan beberapa anak-anak terlebih dahulu untuk mengikuti beberapa kompetisi-kompetisi lomba yang nanti diadakan baik itu oleh kedinasan ataupun secara lembaga swasta seperti open house dan lain-lainnya. Seperti itu dan Bunda ya. Adapun untuk kegiatan-kegiatan seperti pengayaan mungkin tadi sudah disampaikan, kami pun juga punya programnya yaitu dari bidang kurikulum untuk meningkatkan kompetensi atau kemampuan peserta didik dalam beberapa hal. Baik, itu Ayah dan Bunda, barangkali ada pertanyaan lagi untuk kurikulum ataupun kesiswaan bisa disampaikan melalui pesan chat ataupun bisa jika ada yang ingin bertanya langsung silakan. Ya, silakan Ayah Bunda. Ya, silakan Bun. Sudah jelas semua kali saja ya. Silakan Ayah Bunda bisa lewat chat atau langsung. Oh ya, ini ada yang masuk lagi ya Ustaz. Saya orang tua dari Skar, siswa pindahan kelas 3 untuk tilawati akan mengulang dari awal atau ada tes lagi? Ya, Ustazah Hilya. Langsung izin jawab aja ya. Terkait Ya, silakan, untuk penentuan kelompok tilawati di kelas 3 nanti ada di jilid 5 Bunda. Gitu. Jadi mengulang dari awal mungkin jilid 1 ya. Itu tidak, tapi nanti akan kita kondisikan di jilid 5. Seandainya memang Ananda belum mampu, itu ada kelompok jilid 3 Bunda. Seandainya memang Ananda belum mampu ke jilid 5, cuma memang nanti Ananda akan bersama dengan teman-teman di kelas 2, seperti itu. Begitu ya Ustazah Hilya dan Bunda dari Sekar. Iya. Ya Ustaz. Berarti nanti akan langsung ke jilid 5 ya Ustaz. Izin Ayah Bunda untuk menonaktifkan mikrofon bila tidak ada pertanyaan yang akan diajukan agar lebih kondusif Zoom meeting kita pada siang hari ini menjelang sore. Baik, ada berapa pertanyaan lagi yang masuk? Assalamualaikum Ustadz, apabila izin untuk ibadah umroh di waktu KBM apakah diperbolehkan? Silakan Ustadz. Untuk izin umroh yang sudah memang diperbolehkan ya Ayah dan Bunda, karena memang sih lebih baiknya di waktu liburan, tapi kan namanya panggilan untuk ke Baitullah itu kan kita nggak ada yang tahu ya, dan waktunya seperti apa. Jadi kalau umroh mohon diinformasikan juga kepada pihak sekolah, bukan hanya kepada wala saja. Jadi nanti kami bisa mendata dan membackup apakah misalkan
ada pembelajaran-pembelajaran yang ditinggalkan. Seperti itu saja. Oke, baik. Berarti diizinkan ya Ustadz ya. Ya. Oke. Ayah Bunda ya, saya ulangi untuk bisa menonaktifkan mikrofon terlebih dahulu. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Ustadz, semoga untuk lomba berjenjang segera dapat direalisasikan ya, agar anak-anak kami pun dapat berkompetisi dan bersaing dengan murid dari sekolah lain, sehingga kami mampu mengetahui kemampuan anak kami. Terima kasih. Silakan Ustadz, tanggapannya. Ya, baik Bunda, terkait dengan lomba berjenjang memang kami sudah mulai beberapa tahun terakhir atau setiap tahun memang mengikuti beberapa lomba-lomba yang sifatnya berjenjang ya Bunda ya. Hanya saja mungkin perlu diketahui untuk lomba-lomba kedinasan itu kan memang kita yang bisa dikirim oleh pihak sekolah kan hanya beberapa anak saja. Biasanya hanya satu untuk setiap mata lomba. Oleh karena itu, seperti kegiatan O2SN tahun lalu pun, kami di internal Data Luswa ini melakukan seleksi terlebih dahulu Ayah dan Bunda dari beberapa peserta didik yang berkompeten ya, punya kompetensi dalam lomba tersebut. Itu kami lakukan seleksi di internal seperti itu sehingga mendapatkan mungkin satu atau beberapa orang yang peserta terbaik yang itulah yang nanti akan kami kirim mewakili sekolah untuk mengikuti lomba-lomba berjenjang tersebut. Seperti itu Bunda. Baik, kami lanjutkan ya Bunda untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz dan Ustazah, izin memberi saran. Apakah memungkinkan rencana pembelajaran bisa di-share secara berkala, misal per minggu, sebagai pedoman orang tua untuk menemani anak belajar di rumah? Ini siapa Ustadz yang menjawab? Walas langsung kah atau dari kurikulum? Silakan Ustadz. Ya, kalau untuk tema besarnya ya mungkin tema besarnya hari ini mau ngapain sampai 1 minggu ke depan itu apa? Mungkin nanti ini jadi tugasnya wali kelas ya Ustaz ya. Ibaratnya per 2 minggu sekali, biar kalau 1 minggu kan sepertinya terlalu cepat ya. Per 2 minggu sekali itu ada kegiatan apa saja, kemudian nanti di grup kelas itu bisa diagendakan di data ya, agenda untuk hari Senin sampai 2 pekan ke depan itu seperti apa, itu diperbolehkan. Nanti misalnya dibuat oleh para wali kelas ya. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Saya lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz dan Ustazah, izin bertanya, saya orang tua dari Raski 2 Mekah. Untuk ekskul robotik, apa saja yang harus kami siapkan sebagai orang tua? Apakah laptop, tablet, kit robotik, dan tools-nya sudah disiapkan oleh sekolah? Terima kasih. Silakan Ustadz Iqbal. Baik, Ayah atau Bunda berkaitan dengan pertanyaan tersebut, insya Allah nanti akan ada info selanjutnya berkaitan dengan tools-tools yang fasilitas tools yang didapatkan peserta didik ataupun yang dipinjamkan seperti itu ya, yang disediakan oleh pihak sekolah atau pihak penyelenggara ekskul robotik ini, karena memang kita bekerja sama dengan vendor tertentu ya Ayah dan Bunda untuk pelaksanaan ekskul robotik ini. Jadi dari dulu yang pemaparan yang sudah pernah disampaikan sih memang nanti akan ada beberapa tool atau kits robotik yang nanti akan disiapkan oleh pihak penyelenggaranya tersebut seperti itu. Dan nanti jikapun memang akan ada tools lain yang mungkin harus dibeli atau apa, insya Allah nanti akan kami informasikan lebih lanjut seperti itu Ayah atau Bunda. Oke, baik. Kami lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Oke, ada saran Ustadz. Assalamualaikum Ustazah, izin memberikan saran. Untuk kampanye anti-bullying harus lebih ditingkatkan dan diingatkan serta dijelaskan kepada seluruh siswa-siswi. Dan agar tidak salah kaprah korban bully dan pelaku bully. Terima kasih.
Baik, dan Bunda, berkaitan tersebut memang kami itu menjadi salah satu concern dari sekolah kami ataupun lembaga pendidikan pada umumnya, karena mengingat meningkatnya kasus bullying di beberapa sekolah-sekolah. Jadi kami pun juga memang sudah mengantisipasi hal tersebut. Di beberapa waktu kemarin memang kami pihak sekolah sudah sempat melakukan pelatihan ya dan Bunda, untuk penanggulangan kekerasan seksual ataupun bullying di lingkungan sekolah, dan itu sudah kami sosialisasikan juga kepada para walas atau para guru-guru untuk nanti mungkin bisa juga disosialisasikan juga, karena kami juga sudah mendapatkan materi terkait dengan edukasi tersebut, sudah di-share ke kami dan sudah kami share juga kepada walas-walas. Mungkin nanti akan kami ingatkan juga untuk para walas-walas untuk mensosialisasikan hal tersebut juga kepada seluruh peserta didik yang ada di kelas, agar mereka juga memahami mana saja tindakan-tindakan yang merupakan tindakan bullying, mana saja hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan yang berkaitan dengan kekerasan atau yang menyerempet ataupun yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan lain-lain, agar mereka pun juga punya antisipasi dini berkaitan dengan hal tersebut. Seperti itu, ya Bunda. Ya, terima kasih Ustadz tanggapannya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz dan Ustazah. Saya dari orang tua Sifa kelas 2 Madinah. Terkait dengan konsultasi ke psikolog sekolah, apakah bisa difasilitasi untuk konsultasi anak tentang karakter anak, dari sifat dan cara belajar yang sesuai, agar orang tua dapat optimal mendampingi anak dalam belajar? Terima kasih. Baik, Ayah dan Bunda, berkaitan dengan tersebut, kami tadi sudah menyampaikan bahwa memang beberapa tahun belakangan ini sampai saat ini juga di sekolah kami sudah ada psikolog sekolah ya Ayah dan Bunda, yang bisa membantu melakukan bimbingan konseling ataupun penyuluhan atau materi tentang parenting dan lain-lainnya kepada peserta didik, guru maupun orang tua. Nah, terkait dengan fasilitas konsultasi ke psikolog sekolah itu sebenarnya bisa-bisa saja Bunda, hanya saja mungkin untuk diketahui untuk saat ini memang untuk jadwal kehadiran psikolog sekolah ke sekolah itu masih terbatas, belum bisa setiap hari. Jadi itu pun mungkin jika mau konsultasi harus menyesuaikan dengan jadwal kedatangan psikolog ke sekolah, dan itu juga nanti melalui walas terlebih dahulu untuk ditemukan jadwalnya seperti itu Bunda. Tapi nanti itu mungkin Ayah dan Bunda juga bisa coba tanyakan ya Ayah dan Bunda ketika mungkin nanti saat ada sesi kegiatan parenting, mungkin jika ada orang tua yang ingin bertanya tentang beberapa kondisi anaknya, konsultasi di momen tersebut juga mungkin bisa dilakukan secara langsung seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz. Mengapa sekolah lebih memilih ekskul robotik dibanding dengan coding yang sedang populer untuk anak? Atau mungkinkan robotik kompeten dalam hal lainnya? Silakan Ustadz. Baik Bunda, mungkin berkaitan dengan ini kita mungkin akan bertahap terlebih dahulu ya Ayah dan Bunda ya. Mungkin kalau saat ini kami baru bisa mengaktifkan ekskul robotik, mungkin ini yang lebih familiar terlebih dahulu di kalangan anak-anak karena ada kata robot seperti itu ya Bunda ya. Kalau coding kan mungkin khawatirnya anak-anak belum terlalu memahami, meskipun sebenarnya ada coding yang bersifat visual seperti Scratch dan lain-lain yang mungkin menarik bagi anak-anak, tapi itu insya Allah jadi masukan bagi kami Ayah dan Bunda berkaitan dengan ekskul coding tersebut ya, yaitu dengan ekskul coding yang visual yang sederhana dengan Scratch dan lain sebagainya, untuk mungkin nanti bisa kami terapkan untuk tahun selanjutnya. Tapi untuk tahun ini karena kami juga masih bertahap dalam penerapan ekskul robotik tersebut, jadi untuk sementara ini kami yang hanya kami aktifkan atau yang hanya kami adakan ada ekskul robotik dulu. Untuk yang coding nanti insya Allah akan bertahap selanjutnya. Terima kasih Bun. Oke, selanjutnya Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah izin memberi saran. Apa memungkinkan untuk doa-doa harian bisa sekalian ditambahkan dengan mengenalkan hadis-hadis pilihan? Terima kasih. Ya, untuk hadis-hadis pilihan mungkin sudah diakomodir di pembelajaran PAI ya Ustaz ya. Tapi ini menjadi saran yang akan kita terima, kita ambil
mungkin nanti ada PJ ibadah sekaligus yang akan memetakan beberapa hadis pilihan yang akan disampaikan di setiap kelasnya seperti itu. Oke, terima kasih ya. Ustadz. Jadi nanti sarannya akan ditampung untuk nanti diproses oleh bagian ibadah ya Ustadz. Baik, pertanyaan terakhir. Yang pertama, Ustadz Ustazah, apakah ada trip? Dan mengapa di semester 2 tidak ada kelas meeting dan liburnya lebih cepat? Ya, izin menjawab liburnya lebih cepat ya. Liburnya lebih cepat itu tadi mungkin kaldiknya kepotong ya Bunda, nanti 1 tahun akan saya kirimkan via PDF di grup kelasnya masing-masing. Jadi pada hakikatnya semester kedua itu masuk kembali di tanggal 14 Juli 2025 ya. 14 Juli 2025. Jadi dari tanggal 30 Juni sampai tanggal 13 Juli baru nanti tanggal 14-nya masuk, itu pun nanti diawali oleh kelas 1 terlebih dahulu untuk masa PLS biasanya 2 hari, baru di tanggal 16-nya anak kelas 2 sampai 6 itu baru masuk. Ya, mungkin Ustadz Iqbal bisa menambahkan. Baik, berkaitan dengan tadi untuk pertanyaan apakah ada trip, ya insya Allah untuk tahun ini kita masih ada kegiatan field trip ya dan Bunda ya, untuk lokasi atau tujuannya mungkin nanti akan kami informasikan menyusul. Yang jelas untuk kegiatan field trip untuk tahun ini insya Allah masih akan tetap ada ya, yaitu kunjungan edukasi ke suatu tempat tertentu seperti itu. Kemudian mengapa di semester 2 tidak ada kelas meeting ya dan Bunda, memang kita kebiasaan dari dulu untuk kelas meeting hanya kita laksanakan sekali, hanya di semester ganjil saja, di jeda waktu antara ujian PSAS dan menjelang pembagian rapor ya dan Bunda ya. Nah, adapun kenapa tidak di semester 2, karena memang di semester 2 atau di akhir tahun pelajaran itu kan memang para walas hanya punya jeda waktu kurang lebih, kalau melihat dari Kaldiko yang untuk tahun depan hanya 1 minggu ya Ustaz Abis ya. Dari masa ujian ke masa pengisian rapot itu hanya 1 minggu ya dan Bunda, sehingga kami lebih memfokuskan untuk di semester 2 tersebut untuk pengolahan nilai untuk di rapot akhir tahun anak-anak gitu. Dan untuk kegiatan kelas meeting cukup kita laksanakan di semester ganjil saja. Nah, sebenarnya juga pun di bulan Agustus pun kan anak-anak juga mengikuti kompetisi lomba internal, yaitu melalui kegiatan perlombaan 17 Agustus. Seperti itu, Bunda. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Ada request dari orang tua murid, barangkali